Ya, jadi sudah kita usulkan ya. Kan ada beberapa pengusul gitu. Selain kita juga ada BRI, ada PNM ya yang mengusulkan, juga Gerakan Koperasi mengusulkan binaan-binaannya gitu. Dari kita sudah diusulkan sebanyak sampai posisi tanggal 3, 1.3.443. Itu yang kita usulkan berdasar usulan dari juga kabupaten kota sebanyak 27 kabupaten kota. Yang paling banyak itu yang Kabupaten Cirebon yang banyak mengusulkan. Terus juga dari PNM informasi awal memang dia sudah 1 juta lebih juga mengusulkan. Hanya belum ada laporan terkait dengan realisasi sampai dengan saat ini. Jadi yang baru melaporkan ke kita hasil koordinasi untuk yang realisasi ada beberapa yang sudah direalisasikan melalui BRI. Ya, jadi verifikasinya sedang diproses oleh pusat. Tapi ada beberapa yang memang lewat juga BRI, itu juga ada yang dari kabupaten, itu BRI sudah realisasi sampai saat ini, mitra-mitranya 155 ribuan gitu ya. Yang untuk kita sekarang tadi saya juga sudah berkoordinasi dengan pusat, baru ada penetapan kan bertahap ya, baru sekitar 90.129 nih, yang sekarang saya juga sedang menunggu SK-nya. Karena ada beberapa usulan yang kita usulkan ke sana, walaupun usulannya sebetulnya kita hanya merekap ya. Jadi kabupaten kota yang langsung juga mengirimkan data itu ke pusat. Itu kita juga nanti akan tapi juga tidak adanya nomor rekening di masing-masing bentuk usulannya. Jadi kita juga sedang menunggu SK pertemuan dari pusat. Selanjutnya kita akan menginformasikan ke daerah agar segera membuka rekening untuk masing-masing pelaku usaha yang memperoleh itu gitu. Dari informasi terakhir yang didapatkan, pencairan ini akan dilakukan kapan? Atau di medio tanggal dan juga bulan kapan informasinya Pak Kusmana? Nah kan sekarang juga kalau mitra BRI sudah cair 3 tahap deh. Baik. Sudah cair tahap 1, tahap 2, dan tahap 3 sekarang. Untuk kita sebetulnya, kita berharap juga makanya minggu depan tim Pokja Provinsi di juga seluruh Indonesia diundang ke Jogja. Kita mungkin karena datanya akan berakhir kan bulan September minggu kedua. Jadi nanti akan bertahap dengan adanya SK penetapan bertahap mulai hari Senin, informasi dari pusat itu akan otomatis akan direalisasikan secara bertahap untuk yang usulan dari kita, dari Dinas Koperasi melalui Dinas Koperasi Kabupaten Kota ke Kementerian gitu. Baik, tadi disampaikan ada 90.129 yang sudah terkonfirmasi. Apakah ini juga artinya sudah mulai dicairkan tahap demi tahap, Pak Kusmana? Ya, kalau biasanya kalau sudah SK penetapan secara otomatis, hanya kan kendalanya begini. Pada saat nanti kita SK-nya ditetapkan, tapi masing-masing usaha mikro belum punya rekening, itu juga mungkin tidak akan secara otomatis langsung dicairkan. Makanya pada saat saya sekarang sedang menunggu terus koordinasi dengan pusat terkait dengan betul-betul usaha mikro yang sudah ditetapkan gitu. Karena kita akan memberitahukan ke usaha mikronya agar segera membuka. Saya tidak ingin kita menginformasikan ke kabupaten kota usaha mikronya membuka tapi dia tidak dapat karena terkait dengan validasi dan verifikasi mengenai kan sekarang juga masih juga divalidasi data kita 1 juta itu kan tidak semuanya bisa dapat karena juga sedang diproses, sedang diteliti melalui sistem informasi kredit program. Jadi makanya kita belum berani juga menginformasikan ke daerah segera saja semua UKM yang diusulkan, usaha mikro yang diusulkan membuka rekening. Itu juga kita tidak ingin sepanjang SK penetapan dari pusat belum keluar gitu. Pak, kalau misalnya saya baru mau mengajukan, sudah lewat dari tanggal 31 Agustus, apakah ada kemungkinan masih bisa diterima atau ada perpanjangan pendaftaran? Seperti apa Pak Kusmana? Ya, itu sebetulnya tergantung dari masing-masing kabupaten kotanya ya Pak ya. Baik. Jadi yang menginputnya kan kabupaten kota. Itu mungkin kabupaten di Kota Bandung kemarin juga sudah dibuka online, offline-nya sudah ditutup, tapi online-nya masih tapi kelihatannya secara bertahap itu tinggal dikonsultasikan ke kabupaten kota yang bersangkutan. Apakah masih bisa masuk atau tidak? Karena juga dia juga beberapa kabupaten kota lapor ke kita juga setiap hari bertambah terus nih. Kemarin data per 2 September baru 965. Terus kemarin hari ini per 4 September masih naik lagi nih. Datanya 1003.
Berarti itu proses penginputan dari kabupaten kota. Jadi tinggal barangkali teteh yang tadi mau mengajukan konsultasi dengan dinas setempat. Apakah memang masih dibuka online-nya? Karena khawatir sudah daftar atau sudah didata, tapi memang tidak diinputkan di rekap khusus ke pusat gitu. Target pencairan selesai ini di bulan apa, Pak Kusmana, untuk yang mereka-mereka yang sudah mengajukan? Ya, jadi informasi awal kemarin juga dari Pak Menteri. Jadi kan tahap pertama bulan kemarin itu sampai dengan Agustus itu kan 4,1 UKM ya. Terus nanti sampai dengan bulan September akhir itu rencananya sampai 9,1 juta pelaku UKM, usaha mikro yang akan memperoleh itu sampai September nih. Nah sisanya kan targetnya 12 juta gitu kan se-Indonesia. Itu rencananya sampai dengan bulan Oktober. Jadi kalau sudah bulan Oktober kelihatannya tidak akan lagi ada realisasi. Jadi targetnya kemarin juga diinformasikan di media juga bahwa memang sampai dengan akhir September itu harus terrealisasi sebanyak 9,1 juta pelaku usaha mikro memperoleh 2,4 juta rupiah ini. Baik, kami konfirmasi kembali berarti sampai dengan Oktober ini sudah harus ada 9,1 juta yang menerima 2,4 juta rupiah tersebut ya Pak Kusmana ya? Betul. Baik, Pak Kusmana, kemudian ini juga yang sering kali ditanyakan oleh masyarakat begitu, apa yang harus dilakukan oleh mereka yang sudah mendaftar? Artinya kalau dia lolos verifikasi ataukah dia tidak lolos verifikasi, ada informasi seperti apa yang mereka dapatkan? Artinya kalau misalnya Ibu A ini dia lolos verifikasi begitu untuk mendapatkan bantuan 2,4 juta, apakah kemudian ada informasi melalui SMS atau informasi melalui WhatsApp atau seperti apa yang didapatkan? Nah mekanisme ini yang akan dibahas di pertemuan di Jogja teh. Jadi kita juga nanti kalau sudah SK penetapan ya, kita akan sebarin tuh nama-nama itu ke kabupaten kota. Jadi si A dapat, si B dapat gitu. Yang di luar itu barangkali belum memperoleh. Kita juga inginnya dari pusat itu menginformasikan seandainya yang diusulkan. Kita juga terus berkoordinasi dengan pusat. Mana sih sebetulnya yang tidak sesuai atau dia punya kredit kur, contohnya kan saya juga secara by name by address tidak memiliki itu gitu. Hanya nanti di penetapan sudah tercantum, itu berarti sudah hasil validasi. Nah kita akan nanti informasikan kepada, saya agak sulit untuk menginformasikan Anda tidak masuk ini, tapi barangkali yang paling memungkinkan informasinya adalah yang dapat gitu nanti yang kita miliki. Tapi yang tidak dapat itu yang alasannya juga apa? Karena kan begitu banyak gitu. 1.003.443 nih ya yang kita usulkan. Saya tidak punya data khusus terkait dengan informasi apakah dia tidak dapatnya karena apa gitu. Tidak punya kur atau mungkin punya kredit lebih dari 2 juta, punya tabungan lebih dari 2 juta ini yang memang diinikan. Tapi mudah-mudahan lah ke depan, mudah-mudahan ya kita juga dapat informasi seperti itu yang akan informasikan ke kabupaten kota. Terus juga saya juga berharap kepada masyarakat yang sudah dapat juga sebetulnya bisa menginformasikan gitu. Karena beberapa saya punya data dari BRI ya sudah banyak gitu 155. Saya kan juga tidak tahu, belum tahu yang dapatnya. Mudah-mudahan juga ada testimoni nih. Dia sudah dapat gitu. Dia ada di rekening gitu. Nah, ini juga yang belum kita ini. Jadi mudah-mudahan juga ada yang ke PRFM menginformasikan. Alhamdulillah saya sudah dapat 2,4 juta masuk ke rekening saya gitu. Baik, Pak Kusmana, terkait dengan tadi informasi ada yang sudah menerima 2,4 juta, apakah tidak ada sistem yang disyaratkan begitu untuk mereka melapor sudah menerima 2,4 juta? Nah ini yang memang ini kita nanti ke kabupaten kota ya, karena yang saya pertama adalah di mitranya BRI, termasuk juga mitranya PNM. Kami belum bisa karena kan itu etika pemberian data by name by address itu yang memang menjadi rahasia gitu. Ini juga menjadi saya tidak hanya rekapitulasi saja sudah share 155288 dari BRI. Tapi kan saya tidak boleh punya data by name by address-nya. Barangkali itu mekanisme diatur oleh Bank Rakyat Indonesia dan juga PNM.
Kalau dari kita sebetulnya nanti juga harus nanti kabupaten kota yang melaporkan, Pak, tapi rekapnya untuk provinsi itu sekian sudah dapat gitu. Itu juga ada mekanisme laporan yang kita kan juga butuh nanti monitoring dan evaluasinya terkait dengan walaupun hibah, kita juga tetap harus menjunjung tinggi akuntabilitasnya karena ini dananya dana APBN.